ibadah panggil karena tanpa sediakan itu semasa daripada mengatakan nyawa. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada kita semua. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengambil tempat, kita tenangkan hati kita, dan kita memulai acara kita pemakaman orang tua terkasih melalui ibadah pemakaman pada siang hari ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa susunan acara pemakaman almarhum Nenek Surya yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan yang sementara berlangsung, dan yang kedua ibadah pemakaman yang akan disampaikan oleh rekan Majelis Gereja Toraja di Matraman Panglim. Dan yang ketiga, upacara pelepasan jenazah secara militer oleh Kodim 1414 Tanah Toraja. Yang keempat, penyerahan kebersamaan dari PKBGT Jemaat Rantai Panglim. Dan yang kelima, ungkapan hati dari keluarga, keenam istirahat dan penutup. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah pemakaman yang akan dibawakan oleh rekan Majelis Gereja Jemaat Rantai Panglim. Waktu dan tempat kami berikan. Kami Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 4. Perangi pengkamayaku Yesus belaka. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kiranya Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan kepada kamu sekalian. Amin. Silakan duduk, Pak. Litani mengenai pergumulan manusia dan karunia Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar.
Sebelum kita memakamkan jenazah orang tua kekasih kita, mari kita teguh hati, tunduk kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklesia. Kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal kedalaman hati dari setiap anak cucu maupun keluarga di surga. Tuhan, kami mau membuka kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan kitab suci Alkitab. Dan bahkan masih diberi kesempatan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya pilih di kesempatan siang hari ini, saya pilih dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Kemudian aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Firman Tuhan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Segenap rumpun keluarga, terlebih anak cucu dari surga. Kalau pada hari ini kita masih boleh bersama-sama di pelataran duka dalam berbagai rangkaian upacara pemakaman nenek Surya, sekalipun di relung hati kita serasa sunyi di hadapan kenyataan yang kita tidak inginkan, tetapi tidak dapat kita tolak. Meninggalnya Opa Surya terlebih bagi anak cucu serasa dada ini sesak. Kata-kata yang mau diucapkan saya pikir tidak cukup untuk menampung rasa kehilangan. Di tengah duka cita ini, firman Tuhan datang bukan meniadakan air mata, Bapak Surya beserta saudara-saudara dan anak cucu. Sekalipun faktanya secara biologis manusia semua mati. Tidak ada yang bisa lepas dari murka Allah, Roma 3. Sekali lagi, orang percaya yang meninggal di dalam Tuhan, dia beristirahat dari jerih lelah mereka, bukan sebagai tanda kegagalan, tetapi suatu pertanda bahwa anugerah Allah senantiasa menjadi bagian dari hidup sampai mati. Nenek Surya telah menjalani hidup dengan segala beban dan tanggung jawab. Dia telah berjuang bagi anak-anak dan cucunya. Dia hidup dalam kesetiaan kepada keluarga.
Kini Tuhan, saya percaya, bilang sama beliau, cukuplah sampai di sini. Beristirahatlah. Maka kematian tidak lagi hanya kita lihat sebagai penghentian, tetapi anugerah, kopon, istirahat dari jerih lelah dalam tanah. Yang keempat, ada kata perbuatan mereka menyertai mereka. Itu berarti bagaimana ia memposisikan diri di hadapan Tuhan, bagaimana ia berelasi dengan Tuhan sepanjang hidup sampai matinya. Dia menikmati anugerah istirahat di dalam Tuhan, maka matinya pun akan menjadi satu kesaksian yang tidak mati. Firman Tuhan ini mengingatkan kita keselamatan bukan oleh hasil usaha manusia. Kata menyertai itu berarti perbuatan menjadi kesaksian, bukan sebagai alat penebusan. Penebusan terjadi dari kuasa belenggu, kematian kekal hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Yohanes 10 bilang, aku datang agar mereka punya hidup. Yohanes 14, akulah jalan kebenaran dan hidup, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Penebusan hanya di dalam Kristus, bukan dari hasil perbuatan baik manusia. Pertanyaannya, kalau begitu perbuatan baik perlu atau tidak? Alkitab menjawab dirinya sendiri, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Perbuatan adalah wujud kesaksian iman yang telah ditebus di dalam Kristus. Keselamatan adalah kasih karunia Allah di dalam Kristus. Perbuatan adalah buah iman. Dalam konteks pemakaman hari ini, hidup nenek Surya tidak berhenti berbicara. Bandang kapatonganan bilang, nenek Surya tonton mak kadang-kadang moyana mati. Keteladanan, kesetiaan, kasih yang ia hidupi menyertai dirinya, dan terus berbicara, menggema di tengah-tengah kehidupan anak cucu, di tengah-tengah persekutuan umat, terlebih khusus di Jemaat Rantai Pangli, bahkan lebih luas lagi Sang Kalian. Dan itu akan menjadi warisan generasi ke generasi. Yang kelima, yang terakhir, kalau sudah kira-kira begitu lah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dialektika duka cita dan pengharapan. Sekali lagi, khutbah hari ini bukan menghapus air mata. Iman Kristen tidak pernah menyangkal duka cita. Maka dia bilang, menangislah sebagaimana orang yang berpengharapan, tetapi menempatkannya dalam terang kebangkitan. Kita kehilangan, kita menangis, kita berduka, namun kita tidak berduka tanpa pengharapan iman. Kebangkitan Kristus adalah jawaban terakhir atas kematian. Sebuah keperkasaan dunia, sakit,
usia, penderitaan, bahkan maut. Dalam iman percaya kita kepada Kristus telah dikalahkan di dalam kebangkitan. Sidang ibadah pemakaman yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita menyaksikan kesaksian iman dari kehidupan seorang hamba Tuhan, kakek Surya. Dalam iman, saya mau berkata, kita mengucap syukur di tengah air mata kita. Kematian Nenek Surya, mari kita pandang sebagai tindakan kasih Allah. Mari kita hidup setia memiliki nilai kekal. Duka cita tidak membatalkan iman percaya kita, tetapi justru meneguhkannya. Kebangkitan Kristus adalah pengharapan terakhir kita. Mari kita jalani hidup yang masih sisa dengan penuh kesetiaan. Sebab kesempatan yang Tuhan beri bukan sekedar untuk hidup, melainkan untuk setia sampai akhir. Dalam dunia militer di Sulawesi Selatan dikatakan tok dok pulih, setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Mengikrarkan kredo pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Yang boleh berdiri, silakan berdiri. Bersama-sama segenap orang percaya di segala zaman tempat di muka bumi ini, kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang sama-sama kita sebutkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekalipun kita dalam duka cita, namun Tuhan tetap memberi kesempatan bagi kita untuk bersyukur dan memberi ungkapan syukur lewat pundi bolong. Ada nas pengantar kita dari 1 Tawarik 29 ayat 14 mengatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sementara kita memberikan ungkapan syukur lewat pundi bolong, kita angkat dengan lagu Kuanga Tupela Aku Nata Susita, Nangara
tenang. Waktu belaku hilang kagetku, lama lama susah nulikana solapang nalana paperaku kan mataku bagian kenaan kana buatku oi malilin matang. Nakatari irung kehiburan Mabempisan jemai majelis gereja jemaat Rate Pangli Sisola anggota jemaat sektor 3 Nada kuto kemang keto jemai anak kampuna Nek Surya. Jadi silakan. Saya mohon rekan-rekan majelis gereja yang boleh hadir di pelataran buka ini, kita bersama-sama mengangkat pujian.
Mari kita teguh hati, kita masuk dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam pengharapan iman, di saat prosesi pemakaman orang tua kekasih kami, nenek surga, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami, bapak-bapak dari Kodim atau dari Koramil yang akan mengambil bagian, kiranya boleh berjalan dengan baik, juga menjadi penghiburan yang sejati bagi anak cucu nenek surya, pun akan menjadi kebanggaan yang akan terpatri di sepanjang kehidupan mereka, bahwa orang tua mereka, nenek mereka juga adalah pejuang bangsa ini. Bapa di surga, karuniakan keselamatan atas kami pada hari ini untuk menyelesaikan prosesi pemakaman nenek surya. Tuhan, saat mana setiap hamba-Mu nanti akan kembali ke kehidupan selanjutnya dalam hidup masing-masing, Tuhan jaga, berkati, jauhkan dari hal-hal buruk malapetaka dan maut sekalipun. Inilah doa kami ya Bapa di surga. Juga rasa persembahan syukur kami melalui pundi bolong Engkau berkati, demi hormat dan kemuliaan-Mu, yang kami angkat kehadirat-Mu beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah ajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Katolik menyanyi kami bahwa tonton dari buang pada ini. Bagi segenap anak cucu rumpun keluarga nenek surya, sidang pemakaman yang dikasihi Tuhan, kamu telah mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kiranya saudara-saudara menerima baik akan firman Tuhan itu, hidup ini terus bergulir. Pergilah meskipun dalam kesedihan karena kematian, tetapi biarlah pengharapan iman kita bertumbuh di hadapannya. Olehnya itu, saya akan menyatakan janji berkat Tuhan dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita ungkapkan kita kesetiaan kita kepada Tuhan lewat lagu Tak Usah Ku Takut, Allah Menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikutku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ramai orang mereka mereka dengan semeja kita semangat berkerapasan kesomanasa 4 tuntuan perintah tanaka yang mau dalam tekan memban dalam pun kata sol ya dan perasaan Allah. Demikianlah ibadah pemakaman yang telah dilaksanakan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penguatan dan penghiburan bagi kita semua, teristimewa bagi rukun keluarga. Acara yang berikut yaitu penyerahan kebersamaan dari PKBGT Jumatan Temali kepada keluarga. Kami minta kepada keluarga untuk mewakili, untuk menerima, dan kepada pengurus PKB untuk menyerahkan. La mesti merupakan Korea karena sorana sang pemrobi lako Bapak Komandan Kodim 14 dan Toraja dan Toramil 14 04
sesian siapa itu anggaman itu rampo toko inde Allah lekona ambeti subsitu nawa pokada bemandunya kikuat jomai pengurus PKB dan segenap anggota PKB Jemaat Rantai Pangli, kami sangat kehilangan orang tua kita Nek Surya. Pak Wina Susito tanya Pak Poren tatu hari Pak Poren atau teman pada tu lah payeng itu Allah kabunta. Yang moto tanda duka cita kami melalui kebersamaan pengurus PKB Jemaat Rantai Pangli di Palako perwakilan anak cucu Surya di terima itu kebersamaan. Baik para moto bersemangat atau kita sonas. Kita berangkat ke acara selanjutnya, yaitu upacara pelepasan jenazah secara militer oleh Kodim 1414 para Toraja dan Koramil 1414 04 Sesian. Kepada Bapak-bapak dari Kodim dan Koramil, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Geser lagi. Kami menghimbau kepada seluruh rumpun keluarga dan handai taulan yang berada di pelataran rumah duka ini ketika upacara berlangsung, supaya upacara ini boleh berjalan dengan hikmat. Upacara pemakaman dan persemayaman secara militer almarhum Sertu Purnawirawan Lobo Talu Ledong 13 Januari 2026 dimulai. Pemasangan bendera merah putih pasukan disiapkan.
Teruskan. Pada jenazah. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Kanan. Gerak. Pengawal mengambil tempat. Siap. Gerak. Pundak kiri senjata. Gerak. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Luruskan. Lurus. Tegak senjata. Gerak. Kepada jenazah. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Komandan upacara mengambil tempat, langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Oleh pihak keluarga kepada Kodim 1414 Tanah Toraja. Saya atas nama keluarga almarhum Sertu Purnawirawan Lobo Talu Lendong menyerahkan jenazah almarhum kepada inspektur upacara untuk dilaksanakan upacara pemakaman secara militer. Terima kasih. Saya, Inspektur Upacara, atas nama bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat, menerima jenazah almarhum Sertu Purnawirawan Lobo Talu Ledong untuk dilaksanakan upacara pemakaman secara militer. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara persemayaman dan pemakaman almarhum Sertu Purnawirawan Lobo Talu Ledong. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Pasang sangkur. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah almarhum Sertu Purnawirawan Lobo Talu Ledong
Hormat senjata. Rek. Jaga senjata. Rek. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Komando Distrik Militer 1414 Tanah Toraja. Riwayat hidup singkat. Nama: Lobo Tallu Lendong. Pangkat Korps Sertu Purnawirawan. NRP 473 195. Jabatan Kesatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Riwayat pendidikan umum SR tahun 1954. SMP tahun 1957. Riwayat pendidikan militer Senjata tahun 1958. Secaba tahun 1971. Terhitung mulai bulan Maret 1992, pensiun dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Dilahirkan di Pangli pada tanggal 1 Januari 1944. Putra dari Bapak Makoro almarhum, Ibu Lai Bala almarhumah, meninggalkan 4 orang anak, 12 orang cucu, dan 1 orang cicit. Riwayat penugasan: melaksanakan tugas operasi militer di Timur Timur tahun 1972. Tanda jasa yang dimiliki: Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lencana Seroja, dan Satya Lencana Penegak. Meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah di rumah karena sakit. Pangli 13 Januari 2026 atas nama Komandan Komando Distrik Militer 1414 Pasipers Chandra Tandi Padang SH, Kapten CHK NRP 210102 1166 0981, cap ditandatangani. Pembacaan apel persada. Saya, Inspektur Upacara, atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Persada Ibu Pertiwi jiwa, raga, dan jasa-jasa almarhum. Nama: Lobo Tallu Lendong. Pangkat Korps Sertu Purnawirawan. NRP 473 195. Jabatan Kesatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah di rumah karena sakit. Putra dari Bapak Makoro almarhum dan Ibu Lai Bala almarhumah. Semoga jalan Darpan Bakti almarhum yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Inspektur Upacara Jandri Benyamin, Kapten Arhanud, NRP 2199 015039 0180.
disertakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara. Sambutan oleh Inspektur Upacara. Shalom dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap rumpun keluarga yang berduka. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Yang saya hormati peserta upacara dan hadirin sekalian. Pada hari ini kita hadir di pelataran duka untuk melaksanakan upacara pemakaman jenazah almarhum Sertu Purnawirawan Lobok Taluledong yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah di rumah karena sakit. Upacara kebesaran ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah Republik Indonesia atas jasa dan pengorbanan almarhum kepada bangsa dan negara. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, kepergian almarhum membawa duka yang mendalam bagi kita semua, terutama rumpun keluarga yang ditinggalkan. Tetapi kita sadar dan percaya bahwa kehendak dan rencana Tuhan itu pasti yang terbaik bagi umatnya. Oleh karena itu, kita harus menerimanya dengan tulus dan ikhlas. Pada kesempatan ini, saya selaku Inspektur Upacara atas nama bangsa dan negara, khususnya Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, dan atas nama Kodim 1414 Tator menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ketabahan dan kesabaran kepada seluruh rumpun keluarga yang ditinggalkan. Akhirnya, apabila dalam pelaksanaan upacara ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin dan rumpun keluarga yang berduka, kami mohon dimaafkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspektur Upacara Jandri Benyamin, Kapten Arhanud NRP 2199 01 5039 0180. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara persemayaman dan pemakaman telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kami menghimbau kepada rumpun keluarga dan handetolan yang berada di pelataran rumah duka ini agar bersiap-siap karena Regu Salvo akan melaksanakan tembak salvo supaya nantinya tidak ada yang kaget. Regu Salvo, sikap salvo atas. Sikap salvo atas. Gerak. Tutup telinga, Bro. Penghormatan terakhir kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah almarhum Sertu Purnawirawan Lobok Taluledong
Tidak kaget. Penyerahan jenazah kembali dari Inspektur Upacara kepada pihak keluarga untuk diacarakan sesuai rencana keluarga. Saya, Inspektur Upacara, atas nama bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat, menyerahkan kembali jenazah almarhum Sertu Purnawirawan Lobok Talu Ledong kepada keluarga untuk dilaksanakan acara sesuai rencana keluarga. Saya atas nama keluarga almarhum Sertu Purnawirawan Lobo Talu Ledong menerima kembali jenazah almarhum dan Inspektur Upacara untuk dilaksanakan acara sesuai rencana keluarga. Berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara persemayaman dan pemakaman secara militer telah dilaksanakan, laporan selesai. Bergan. Upacara pemakaman dan persemayaman secara militer selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Para jenazah, hormat senjata, gerak. Tidak senjata, gerak. Balik kanan, gerak. Depan senjata, gerak. Maju, jalan. Yang boleh dilakukan oleh bapak-bapak TNI dari Kodim 1414 Ternate Raja dan Koramil 1404 Sesian. Kepada Bapak diucapkan banyak terima kasih. Kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh orang tua Nenek Apansa.